Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnawan Akuba, asal LPTK dari IKIP Siliwangi Bandung dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 259400144. Asal sekolah dari SMK Negeri 7 Balikpapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik ya? Sudah sarapan semuanya? Sudah makan semuanya? Ya, insya Allah semua bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik ya. Dengan semangat, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita memulai dengan membaca doa bersama. Oke, ketua kelas silakan dipimpin untuk membaca doa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran teman-teman semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya. Oke, yang pertama Anissa, Aurada, kemudian Airul. Airul ada? Tidak ada. Anissa, Fahri, Huda, Zaki, Akli, Supri, Putra, Araya, Aryan, Albert, dan yang terakhir Ragil. Febri? Oh ya, mohon maaf ya, ada Febri. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau kalian sampaikan atau ceritakan pengalaman apa sebelum kita memasuki materi hari ini? Ada yang mau bercerita? Ada tidak? Ya, baik, kalau seperti itu tidak ada, supaya kita lebih fresh, lebih enak untuk menerima pembelajaran hari ini, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu biar rileks, semuanya senang dan juga nyaman dalam menerima materi pada hari ini. Biar semuanya happy, agar materi yang saya sampaikan nanti bisa kalian serap atau kalian bisa adaptasi nantinya pada saat di jenjang selanjutnya. Oke? Oke, sudah siap? Nah, saya mohon untuk teman-teman untuk berdiri semuanya. Ya, kita senang-senang dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ya. Oke, bisa dilihat ya di videonya. Semuanya bergerak.
Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, harapannya semua sudah fresh, sudah happy. Saya punya tepuk biar semangat, temanya tepuk semangat. Ya, sudah tahu atau sudah pernah? Ya, tepuk semangat. 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 Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kita bareng-bareng ini jargon di matematika agar biar kalian lebih semangat. Tadi sudah ada dance matematika. Pastinya kalian sudah sangat mengenal beliau ya. Public figure yang sangat senang dengan matematika. Oke ya, coba saya pengen dengar tepuk semangat. 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 Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu sebelumnya kita sudah familiar dengan bilangan eksponen atau materi tentang eksponen? Ada yang tahu? Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bilangan eksponen. Tapi untuk mencintai nasionalisme kita akan nyanyikan satu buah lagu wajib ya, yaitu lagu apa? Lagu Indonesia Raya ya. Oke, semuanya silakan berdiri. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang bilangan eksponen ya. Jadi sebelum saya masuk ke bilangan eksponen, ada yang masih ingat tidak di SD tentang menghitung luas persegi bilangan kuadrat? Adalah misalnya ini adalah 2 cm kali 2 cm sama dengan 4 cm. Ya, kemudian ada menghitung
volume kubus yang panjang sisinya 5 cm sama dengan 5 kali 5 kali 5 cm. Ya. Nah, di sini ini adalah bagaimana nanti bilang eksponen ini bisa kalian terima dengan metode seperti ini. Ya, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan kalian kuis pertanyaan awal ya. Nanti saya kirim. Oke, bisa dibuka semua HP-nya ya. Silakan. Nanti saya kirim kuisnya melalui Google Form yang nanti akan saya kirim linknya melalui grup kelas kalian. Oke, silahkan diisi. Saya beri waktu kurang lebih selama 1 menit ya. Silahkan, ada 2 pertanyaan itu ya. Sudah semuanya? Nah, baik ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, kemudian mengidentifikasi bentuk akar, kemudian mengidentifikasi fungsi eksponen, dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Ya. Setelah kalian mengisi tadi, kira-kira ada yang bisa memberikan saya jawaban terkait apa sih bilangan eksponen itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya? Siapa? Bilangan yang berpangkat. Ada lagi yang lainnya? Ya? Ini terlihat jelas ya? Terlihat jelas? Kelihatan sampai belakang? Kelihatan ya? Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang bilangan berpangkat atau biasa juga disebut dengan bilangan eksponen. Apa sih bilangan eksponen itu? Bilangan eksponen adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil akhir. Oke? Sampai sini? Paham ya? Kemudian, bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, dikalikan dengan bilangan yang sama. Kemudian, dan diulang-ulang atau lebih mudahnya kita bisa menyebutnya sebagai perkalian yang diulang-ulang. Atau perkalian berulang. Nanti saya akan tampilkan sebuah video pembelajaran ya. Nanti kalian bisa melihat, menyimak dari video pembelajaran yang akan saya tampilkan ya. Nah, ini juga ada eksponen juga bisa dikenal sebagai pangkat yang akan menunjukkan nilai derajat kepangkatannya. Nah, bagaimana caranya atau penulisannya? Seperti ini ya. Tadi apa yang dikatakan? Bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama secara berulang. Ini ada contohnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Nah, ini adalah bilangan eksponen ya. Oke. Nah, selanjutnya yang di bawah juga ada 2 kali 2 kali 2 sebanyak kurang lebih 5 kali ya.
Silahkan kalian lihat terlebih dahulu video yang akan saya tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny di channel Medrek. Pada video ini saya akan membahas materi pertama kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu materi eksponen dan logaritma. Nah, tapi tidak perlu khawatir, bagi teman-teman yang sekolah yang belum menerapkan kurikulum terbaru, materi ini masih tetap bisa teman-teman pelajari, karena di kurikulum 2013 ini dipelajari juga di matematika komunitas. Oh ya, untuk materi eksponen dan logaritma ini akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah, dan ini adalah di fisika teman-teman akan belajar intensitas bunyi, teman-teman memerlukan konsep logaritma. Dan juga di kimia teman-teman akan belajar pasang bahasa itu pakai logaritma juga. Jadi pastikan orang ini masing-masing orang itu melakukan kepada dua orang lainnya. Di fase kedua, orang pertama menularkan kepada dua orang lainnya, dan orang kedua juga sama menularkan kepada dua orang lain. Nah, maka di fase kedua ada 4 orang yang positif kena virus. Kemudian di fase ketiga itu sama, setiap orang menularkan kepada 2 orang lainnya. Maka di fase ketiga otomatis ada sebanyak 8 orang yang tertular virus. Dan begitu juga seterusnya sampai fase keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, kalau kita buat tabel data penularan virus, pada fase pertama tadi ada berapa orang? Ada 2 orang kan? Ya, pada fase pertama ada 2 orang. Kemudian pada fase kedua ada 4 orang yang tertular. Kemudian pada fase ketiga itu ada 8 orang. Teman-teman bisa menebak ya, pada fase keempat itu ada berapa orang yang akan tertular? Gimana coba? Nah ini ya. Ini penularannya juga konstan seperti tadi. Setiap orang menularkan kepada 2 orang lain. Maka dari fase ketiga ini kan ada 8 orang. Masing-masing menularkan kepada 2 orang lain. Maka 8 kali 2, maka di fase keempat ada sebanyak 16 orang yang akan tertular. Lalu fase kelima, ya berarti kali 2 lagi, ya kan? 32 orang. Fase kelima 64 orang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman bisa nggak menebak berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-15? Kebayang kan? Kita harus kali 2 sampai fase ke-15. Atau gimana jika pertanyaannya seperti ini? Pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virus ada sebanyak 1024 orang. Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan ini, sebaiknya kita pahami dulu pola dari penyebaran virus ini. Dari 2 ke 4, 8, 16, 32, 6. Perkalian yang berulang, perkalian bilang yang sama berulang, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat. Misalnya di sini pada fase pertama ada 2 orang yang tertular, maka 2 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 1, di mana 1 ini adalah fasenya. Contoh lagi pada fase kedua ada 4 orang yang tertular, 4 ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 8 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 16 itu adalah 2 pangkat 4. 32 adalah 2 pangkat 5. 64 adalah 2 pangkat 6. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian pangkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama dengan fasenya, yang enggak, fase penularannya. Jadi kalau misalnya fase penularannya M, maka banyak orang yang tertular itu adalah 2 pangkat N. Nah, sekarang kita sudah menemukan polanya, maka kita bisa menjawab pertanyaan pertama. Berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-15? Nah, polanya 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya fase teman-teman. Maka pada fase ke-15, yang tertular adalah 2 pangkat 15. 2 kali 15 berapa? 32.768 orang. Gampang kan? Sekarang gimana untuk menjawab pertanyaan kedua? Pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virus sebanyak 1.024 orang? Nah, ini sama aja dengan kita mencari fasenya dan kita mencari N-nya, teman-teman. Jadi bisa kita katakan 2 pangkat N sama dengan 1.024 N-nya berapa? Nah, untuk menjawab ini akan lebih mudah jika kita sudah menguasai konsep logaritma. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, di sini kita menggunakan bentuk perpangkatan, pangkat N.
Bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkat yang teman-teman. Jadi kalau A pangkat N ini berarti A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi dikalikan sebutkannya. Lalu N ini adalah eksponen atau pangkat. Gampang ya? Contohnya, misalnya 3 pangkat 4, berarti basisnya berapa? Ya basisnya jelas, di sini adalah 3 dan 4 adalah pangkatnya atau eksponen. 3 pangkat 4 itu artinya berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali gitu. Lalu gimana kalau basisnya negatif seperti ini? Negatif 2 pangkat 3, ya sama iya. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali, dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif kali negatif itu positif ya. Lalu dikalikan kali negatif, maka jawabannya adalah negatif teman-teman. Negatif berapa? 8. Lalu contoh lagi, kalau basisnya pecahan, sama aja. Misalnya setengah pangkat 4, berarti setengah dikalikan sebanyak 4 kali. Berapa? 1/16. Oke, ini adalah konsep dari bilangan berpangkat. Ingat, bilangan berpangkat itu sama aja dengan bentuk perhatian yang berulang sebanyak pangkatnya. Ya, nah sekarang kita akan pelajari sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Sekarang kita mulai dari sifat bilangan berpangkat positif terlebih dahulu. Sifat yang pertama, kalau baik ya, sampai sini. Jadi bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang apa tadi teman-teman? Ya, bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang kali dengan bilangan yang sama, ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk A ini adalah apa tadi, bilangan pokok atau biasa disebut juga dengan basis. Kemudian N-nya ini adalah pangkat atau eksponen. Nah, ini ada contoh jika 3 pangkat 4 diuraikan dalam bentuk eksponen, jadi seperti apa? Jika diuraikan, jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan hasilnya 81. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi jelas ya, ketika kalian melihat bilangan yang seperti ini, jika ada berulang dan dia sama, itu adalah bilangan yang biasa disebut dengan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat, ya. Nah, adapun nanti kita akan pelajari apa saja sih sifat-sifat eksponen, ya. Jadi ada beberapa sifat yang memang kalian wajib ketahui di materi bilangan eksponen ini, ya. Sifat-sifat eksponen, ada sifat-sifat eksponen di bilangan berpangkat positif, kemudian negatif, ya. Kemudian juga nanti ada bilangan pecahan dan lainnya, ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah sifat-sifat bilangan eksponen. Nah, kemudian ini adalah contohnya, ya, dari sifat-sifat tadi bisa kita aplikasikan dalam sebuah bilangan, ya. Nah, ini bagaimana menyederhanakannya jika ada bentuk seperti tadi, ya, sifat-sifat eksponen tadi. Nah, ini juga ada pemecahan masalah, rumusan masalahnya. Nah, sebelum kita nanti saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Saya harap sudah tahu kan kelompoknya masing-masing. Nanti silakan berpindah menyesuaikan kelompok kalian, ya. Jadi misalnya si Ragil tadi di kelompok 1 seperti itu, ya. Ririn juga seperti itu. Oke ya? Bisa ya? Atau saya kasih contoh lagi, ya. Misalnya ada bilangan negatif 5/3. Bagaimana cara menguraikannya?
5, negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif sama dengan berapa? Negatif 125. Sampai sini konsep ini paham ya? Konsep dari bilangan berpangkat. Nah, nanti ada sifat-sifat eksponennya. Ya, nanti saya akan bagikan untuk kalian diskusikan secara kelompok agar dapat bisa menghasilkan, oh ternyata dari sini sifat-sifat eksponen tersebut. Nah ya, nanti di sini sudah bisa kalian lihat ya, sifat yang pertama itu adalah sifat bilangan. Ini ya, ada kurang lebih 8 bentuk sifat-sifat bilangan eksponen. Ya, yang pertama A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus 1. Ya, di sini ada kurang lebih, nanti kalian bisa pelajari di kelompok, nanti saya akan bagi. Itu ada bilangan berpangkat 0 dan negatif, kemudian ada bilangan berpangkat pecahan, kemudian juga ada bilangan berpangkat negatif dan positif ya. Silakan teman-teman ke kelompoknya masing-masing ya, silakan. Ya, ayo. Ayo. Putra, Ragil, silakan. Mungkin enggak apa-apa. Ya Ririn, boleh. Ya Nisa di situ. Ya. Nah ya, sebelum saya nanti membagikan LKPD-nya ya, nanti saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD tersebut ya. Dari video tadi kalian bisa jelaskan terkait bentuk apa tadi? Bentuk eksponen ya. Jika ada basisnya kemudian ada pangkatnya, itu adalah bilangan berpangkat atau yang biasa disebut dengan eksponen. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Nanti sambil saya menjelaskan, sambil berjalan, boleh jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, ya. Bilangan pokok basisnya berbeda. Seperti ini, misalnya apa? Ini misalnya contohnya A min 5 dikali min 3 dikali negatif 5. Nah, ini bisa kalian klasifikasikan ya. Berarti di sini ada apa? Bilangan eksponen, yaitu negatif 5 dengan negatif 5. Itu bisa kalian kumpulkan ya, kali 3. Berarti sama dengan dia apa? Negatif 5 pangkat 2 dikali negatif 3. Ya? Oke? Bisa ya, bisa dipahami ya? Oke, ini saya akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok, kalian diskusikan untuk menentukan sifat-sifat eksponen tadi, agar kalian tahu bagaimana cara menentukan. Ternyata bilangan eksponen sifat yang pertama didapatkan dari penjumlahan, misalnya perkalian atau seperti apa itu ya. Silakan kalian lihat LKPD-nya ya. Ini sudah ada ya, sudah saya bagikan ya. Lagi ini ya, kerjakan. Itu dikerjakan ya. Ya. Ini juga kalian kerjakan. Kerjakan. Ya. Oke, sudah ada semua ya. Nah, sekalian
sambil kalian lihat. Kemudian kalau jika ada pertanyaan silahkan. Teman-temannya semua ya saling kerjasama, tidak ada yang menyendiri atau tidak mau bekerja sama dengan temannya ya. Oke, semuanya silakan dikerjakan. Ya, saya kasih waktu kurang lebih 15 menit, berarti sekitar jam 11 ya. 11 lewat 10 sudah selesai ya. Nah, jadi ini sifat yang pertama kan. Nah, ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, jadi pangkatnya jika ini operasinya perkalian, maka pangkatnya akan dijumlahkan ya. 3 ditambah 2 sesuai dengan sifat bilangan berwarna positif yang pertama. Ya. Kemudian ini juga ada contohnya jika dibagi ya, pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Ya, 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2. Itu adalah sifat bilangan positif yang berpangkat positif yang kedua. Ya. Jika dibagikan maka dia pangkatnya akan dikurang. Nah, nanti di 3 kelompok ini ya, saya harap nanti mempresentasikan yang pertama kelompok 1 nanti bilangan berpangkat positif, kemudian yang kedua bilangan berpangkat negatif ya. Kemudian yang ketiga nanti bilangan berpangkat pecahan dan nol ya, bilangan berpangkat pecahan ya. Itu. Ini kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, jika ada temannya yang masih belum bisa, silakan temannya yang sudah mengerti bisa menjelaskan kepada temannya. Ya, nanti bisa dibagi, misalnya si Febri yang nomor 1, nomor 2 ya.
Di seharian. Mana? Ya, ini juga dikerjakan. Silakan kalian kerjakan. Ini soal latihan. Jadi ya setelah kalian menentukan sifat-sifatnya, kemudian di situ ada latihannya, silakan kalian kerjakan ya. Kurang lebih sebanyak 5 soal ya. Sudah Zaki? Gampang. Apa? Ya, itu kan ada beberapa itu ya. Nah, di bilangan positif ada kurang lebih nih. Nah, nanti ada bentuk perkalian, kemudian ada bentuk pembagian, kemudian ada bentuk yang seperti ini ya. Nah, ini kalian jelaskan nanti di depan ya. Jadi langsung kalian jelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat positif itu ada apa saja. Ya, bentuknya seperti apa ya. Didapatkan dari mana ya. Seperti itu. Nah, langsung nanti ke contoh, misalnya contoh soalnya seperti ini. Ya, seperti itu. Bisa kalian jelaskan nanti pada saat presentasi. Ya. Itu untuk kelompok 1. Nah, nanti untuk kelompok 2 di bagian bilangan berpangkat 0 dan negatif. Ya. Kalian jelaskan ya. Nanti pada saat presentasi di depan. Semuanya Pak. Ya. Yang ini. Oh, ini aja Pak. Ya. Siap. Jadi sifatnya seperti apa, ini diperoleh dari apa, seperti itu. Ya, bisa kalian jelaskan nanti ya. Nah. 4 kurang 2.
Udah ya, 3 menit lagi ya. Ya. Nih, ini adalah apa nih? Ini bilangan positif yang pembagian kan? Nah, jika 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, kenapa dia 2 pangkat 1? Itu karena pangkatnya dikurang 3,1. Sama seterusnya. Ini 2 pangkat 4. Tetap sama Pak. Iya. Kan bilangan berpangkat eksponen, yang bilangannya yang sama ya. Berarti berapa? 2 pangkat 2. Ini dapat dari mana Pak? Ini sama ini. Mana? Ini sama ini dapat dari mana? Ini kan diperoleh dari sini tadi. Ini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Sehingga Ditulis 2 lagi pangkat gitu 4 soalnya. ya. Berarti ini 3. Jadi ini pembagiannya, ini hasilnya, kemudian ini ditulis kembali sehingganya seperti ini. Oh iya iya. Kan ala-ala. Ya, jadi temennya yang masih belum paham terkait itu bisa sharing sama temennya yang memang sudah bisa mengerti di materi ini ya. Silakan sharing, boleh ya. Oke. Paham? Jaki kelompok 3 sudah? Ini sampai sini Pak, aman Pak. Aman Pak. Sudah? Siapnya lagi bagian Pak. Insya Allah. Iya Pak, karena ini sudah mau selesai Pak. Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah? Ya, oke, 1 menit.
Oke, sudah ya? Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan tugas diskusi kelompok kalian, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Kelompok bilangan berpangkat positif, kemudian negatif, 0 atau negatif, 0 dan negatif maksud saya. Kemudian bilangan berpangkat bentuk pecahan. Nah, nanti kalian akan presentasi di depan ya. Masing-masing kelompok menjelaskan hasil diskusi kalian terkait tentang bilangan eksponen atau berpangkat. Nah, tetapi sebelum saya memulai untuk presentasi di depan, silakan teman-teman ada kuis sedikit ya, untuk kalian tidak tegang karena sudah mengerjakan tugas atau diskusi kelompok. Ya, nanti saya ada tebak-tebakan gambar. Ya, silakan kalian tebak kira-kira ini gambar apa ya. Oke ya. Sudah siap? Mungkin ada yang sudah pernah dapat terkait ice breaking ini, silakan. Nah, ini ada gambar ya. Mohon maaf ya. Oh, ini. Ya. Nah, ini syaratnya fokus dan tidak boleh tidak fokus, dilarang berkedip, perhatikan gambar. Perhatikan gambarnya. Ya, gambar apa kira-kira? Penguin, kucing, sapi, jerapah. Ya, ayam. Gambar ayam ini. Ada yang bisa tebak? Sapi. Sudah? Sudah tebak ya macam-macam. Oke, kita lihat ternyata ini gambar apa ya. Sabar ya. Jawabannya adalah gambar panda. Ada yang benar? Salah semua. Oke ya. Kita lanjut ke gambar kedua. Silakan ditebak. Lanjut ya. Ya. Salah semua, ada yang kadal, ada yang biawak. Ada. Ternyata gambarnya adalah apa ini gambarnya? Ya. Gambar gabek, gajah bebek, ya, bukan. Itu paruh bebek, angsa atau apa ya? Ya. Ya, jadi teman-teman kita biar tidak tegang, rileks ya, sejenak kita tebak-tebakan gambar. Mau lagi? Atau kita lanjut? Coba saya lihat, masih ada nggak stok gambarnya? Soal terakhir. Apa? Oke, kita lihat ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Jadi kita sudah briefing, berarti setelah ini kita lanjut lagi ke materi yang harus kalian presentasikan ya. Silakan kalian presentasikan, kemudian teman-temannya yang ingin bertanya ke kelompok tersebut silahkan ya. Misalnya, Pak, kenapa dia seperti ini, seperti itu, boleh bertanya ya. Silakan langsung saja kelompok 1. Sudah boleh? Silakan, ada yang mau menjelaskan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri. Saya warga negara. Saya kerja di Di sini kami akan mempresentasikan tentang definisi gerak perbankan yang positif. Beberapa sifat-sifat gerak perbankan positif itu ada 5. Contoh yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Contohnya 2 pangkat 3. Bisa dituliskan? Ini adalah sifat yang pertama, bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat positif. Contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Itu adalah contoh yang pertama. Bentuk umumnya seperti apa? Mbak Febri, bentuk umumnya dari bilangan ini? A pangkat A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Ini ya bentuk contoh pertama. Ini adalah sifat perbankan positif yang pertama. Yang kedua adalah yang kedua itu ada dari ini ada A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M kurangi M. Contohnya itu ada 3 pangkat 5 di 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan ini contoh yang kedua ya. Baiklah, itu tadi adalah bentuk kedua. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk ketiga. Saya aja. Ada bentuk umumnya yaitu A pangkat N pangkat N sama dengan A pangkat N dikali dengan pangkat N. Ada pula contohnya, yaitu 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3, yaitu 5 pangkat 6. 5 pangkat 2 dalam kurung 5 pangkat 6. Itu adalah contoh bentuk ketiga. Selebihnya akan disampaikan oleh saya.
Kebetulan sifat yang keempat adalah contohnya adalah pangkat dua. Jawabannya adalah pangkat yang di dalam huruf itu terlebih dahulu kita kalikan dengan pangkat yang di luar huruf. Jadi dua pangkat dua dikali dengan pangkat yang di luar huruf dan lima sama tiga dikali dengan pangkat dua. Dua pangkat dua kali dua dengan empat dikali dengan lima pangkat tiga dikali dua dengan dua. Dan yang terakhir dijelaskan oleh Arya. Dan saya akan menjelaskan contoh kelima. Saya akan menjelaskan bilangan pokoknya dulu. A, B, Delapan per 2, 7. Jadi itu adalah bilangan bentuk bilangan dari Berpangkat pangkat bilangan berpangkat eksponen positif. Itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Apa ada yang mau menanyakan tentang Oke, dari kelompok 2 lain? atau kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sifat yang keberapa yang ditanyakan? Dari sifat di bilangan berpangkat positif mungkin yang pertama, kedua, ketiga ada pertanyaan atau ada yang cukup jelas ya. Jadi sudah kita dapat ada 4 sifat-sifat eksponen. Ada 5 ya. 5 sifat eksponen yang dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Oke, mungkin disimpulkan dari kelompok ini dari sifat 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kesimpulannya adalah tiap bilangan yang sama dan memiliki eksponen yang berbeda itu ada fungsi masing-masing. Jadi setiap bilangan yang sama tapi pangkat yang berbeda itu bisa lebih simpel dengan cara dapat dari rumus eksponen. Jadi begitu kesimpulannya. Oke ya, kita tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Silakan duduk kembali. Closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju yuk.
Ya? Oh ya. Itu aja. Terus nanti kalian tuliskan aja ya. Dari nih, kesimpulannya satu. Kalian tulis semua rumus-rumusnya. Iya. Ditulis aja di papan tulis. Enggak, ini aja yang kalian jelaskan ini. Ini kan kelompoknya Ririn. Ini kelompok kalian. Nah, ini kalian tulis aja. Nanti saya bilang nanti kesimpulannya seperti apa, ini nanti kalian tulis. Jadi buat yang berkonten negatif itu cukup simpel ya. Jadi contohnya ya. Jadi contohnya seperti jadi untuk yang makanan itu cukup simpel, tinggal dijadikan bicara seperti pangkat Kalau untuk yang pangkat nol, misalkan A pangkat nol, itu nilainya tetap jadi satu. Karena apapun yang berpangkat dengan nol, nilainya misalkan yang itu tidak sama dengan nol, karena apapun yang dari nol sudah bisa. Jadi contohnya 2 sama 0 itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena bisa 2 sama 1. Kenapa? Jadi guru. Jadi Iya. 2 pangkat sama dengan 2 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 1. Ini hasil aja dari semuanya. dan untuk contoh yang A pangkat min 1, misalkan empat pangkat min 2 sama dengan 1 per Ini. 4 pangkat 2. Lalu kita kalikan saja 4 pangkat 2 ini, jadi 1 per 16. Jadi itu fungsi dari rumus yang pertama. Dia ada di kelompok kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Dari kelompok 1 dan kelompok 3 sudah jelas? Dari kelompok 3 mungkin ada yang ingin bertanya? Ayo kelompok 3. Fahri mau bertanya, silakan Fahri, kamu bertanya. Udah? Cukup? Oh, cukup. Baik, kalau ada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Luar biasa penjelasan dari kelompok 2 terkait bilangan berpangkat 0 dan negatif ya. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok yang ketiga dari kelompok Zaki dan kawan-kawan. Ini spidolnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini spidolnya. Bisa, ini Mas.
kenapa M akan pangkat MA pangkat N karena A pangkat M pangkat N bisa diubah menjadi ini. Jadi contohnya ini 16 pangkat A per 1 per 2 sama dengan ini. Bisa dimengerti? Atau ada yang kurang paham? Ya, boleh. Apa? Itu ada pertanyaan, Mas Jack. Ya. Apa? Jadi misalkan nih 1 N per N. nah dimasukkan jadi per ini dijadikan akar ya. Ya. Yang mana? Ya, bisa agak. Itu. Paham? Oke, langsung saja mungkin kelompok 3 bisa disimpulkan ya hasil yang tadi. Silakan. Jadi kesimpulan yang bisa kami Oke, Mas siapa? Akli. Langsung disimpulkan saja ya. Dibacakan ya. jadi kesimpulannya A N pangkat S bisa diubah menjadi L pangkat A plus N. Ada yang bertanya lagi? Siap. Mungkin itu aja bisa kami presentasi. Maaf, tidak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Nah, luar biasa sekali ya. Ini dari kelompok 1, 2, dan 3. Insya Allah dari masing-masing kelompok bisa memahami konsep dari sifat-sifat apa tadi? Eksponen. Ya, dari bagaimana bilangan eksponen, bilangan berpangkat positif, kemudian negatif, 0, dan bentuk pecahan ya. Baik, Bapak akan menjelaskan kembali atau menyimpulkan ya. Jadi ada kurang lebih 8 sifat eksponen yang kalian tadi sudah diskusikan ya. Ini ya, bisa kalian lihat di slide-nya, kelihatan jelas? Nah, ini ya. Sudah bisa dikumpulkan tadi hasilnya? Ya. Dua-duanya. Itu mau dipakai. Nah ya, ini adalah sifat-sifat bilangan eksponen yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok ya. Yang sudah kalian kerjakan. Ternyata apa sih yang kalian dapat dari setelah kalian meneliti atau mengerjakan konsep-konsep dari sifat-sifat bilangan eksponen. Nah, yang pertama itu adalah A pangkat M kali A pangkat N itu adalah A pangkat M plus N. Ya. Kemudian ada sifat kedua, jika dia bentuk pembagian maka pangkatnya akan dikurangi. Kemudian jika bilangan pokoknya berpangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk, ada syaratnya ya, jangan lupa untuk A tidak sama dengan 0. Ya, kemudian juga yang keempat ada dalam kurung A pangkat N kali dengan pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Ya, dan juga ke-6, ke-7, ke-8 ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ya? Alhamdulillah ya. Sudah mengerti? Kalau tidak ada nanti atau Bapak yang bertanya kepada kalian. Boleh? Ya, ini dipahami ya. Nah, ini bentuknya dalam bentuk bilangan.
Nah, ini dalam contoh bilangan yang tadi, oke? Ada jika absisnya atau bilangan pokoknya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka hasilnya 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen yang biasanya nanti kalian bisa kerjakan atau bisa temui pada saat mengerjakan soal. Ya, jadi kalian tahu jika dia dalam bentuk ini, maka kita uraikan dalam bentuk seperti ini. Pecahan seperti pecahan, kemudian bilangan nol negatif juga seperti bilangan negatif, ya. Nah, kemudian ini ada latihan soal. Bagaimana kalian memecahkan masalahnya ini dengan bilangan berpangkat yang berbeda, tetapi bilangan pokok atau basisnya tetap sama. Ini menyelesaikannya ya. Seperti itu. Nah, ini saya akan memberikan kalian sedikit latihan soal ya. Kalian kerjakan kurang lebih 10 menit. Ini soalnya ya, saya bagikan. Dikerjakan secara individu ya. Sudah? Sudah dapat ya? Nih, ya. Kalian kerjakan di kertas di buku kalian ya. Kurang lebih waktunya ya 5 menit bisa? Ya, boleh? Ya, silakan dikerjakan di buku kalian. Ya, di buku saja. Ya, untuk mengerjakannya tidak kerjasama, ya, ini dikerjakan secara individu. Oke? Oke ya, sudah dapat soalnya? Nah, sudah semua ya? Ini bisa? Dapat? Ya, ditulis. Di buku saja ya.
Oke, sudah ya? Bisa dikumpulkan ya? Oke. Silakan dikumpulkan di depan ya. Oke, ya dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan, boleh di sini ya. Sudah ya? Oke, semuanya kembali ke tempat ya, ke tempat duduk kalian. Nah, baik. Itulah tadi beberapa pembelajaran terkait tentang bilangan berpangkat. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan bilangan berpangkat itu apa sih, pengertian bilangan berpangkat? Kemudian apa yang kalian ketahui tentang bilangan berpangkat atau eksponen? Ada yang bisa? Silakan. Bilangan berpangkat adalah mungkin siapa yang mau menjelaskannya? Ya, silakan Anissa. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan nilainya sendiri sebanyak pangkat itu sendiri. Yang dilakukan secara berulang untuk mencapai suatu nilai akhir. Ya, ada lagi sifat yang pertama, ada yang tahu? Berpositif itu apa saja? Satu. Pangkat negatif atau nol. Yang ketiga adalah sifat berpangkat pecahan. Nah, oke ya. Kira-kira ada tidak yang kalian belum kuasai dari materi bilangan eksponen tadi, yang merasa susah atau seperti apa? Bisa kalian sampaikan? Ada? Mudah? Alhamdulillah bisa ya. Nah, jadi bisa Bapak simpulkan, jadi materi bilangan eksponen atau berpangkat itu adalah bilangan yang apa tadi? Bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang atau sama, itu untuk mencapai suatu nilai akhir. Atau jika dikalikan berulang-ulang, ya dengan bilangan yang sama. Perkalian yang dikalikan berulang-ulang dengan dirinya sendiri. Itu kurang lebih sama ya. Seperti itu, ada pertanyaan? Sudah ya? Sudah siap ya? Sudah bisa ya? Nah, kalau sudah bisa, ya, ini saya akan periksa hasilnya ya. Kira-kira saya mau coba tanya lagi kembali untuk bilangan berpangkat di akhir tadi, bilangan berpangkat pecahan ya. Coba saya lihat kembali ya. Nah, ini. Semuanya sudah paham ya? Oke. Nah, ini silakan kalian tuliskan ya. Kalian kerjakan di Google Form yang sudah saya kirim. Buka HP kalian. Ya. Nah, hal baru yang sudah saya pahami adalah apa? Kemudian hal yang harus saya perdalam lagi, kemudian hal yang sama sekali belum saya pahami, silakan kalian tuliskan di Google Form yang sudah saya kirimkan ya. Oke, 1 menit ya. Oke ya. Jika sudah, itulah tadi materi dari bilangan berpangkat ya. Jadi harapannya semoga teman-teman semua bisa paham dan mengerti terkait bilangan eksponen. Bilangan eksponen yang sudah tadi dijelaskan ya. Sudah?
Oke, kalau sudah semua ya, diisi ya, refleksinya sudah. Oke, sudah kalian isi di Google Form, kemudian juga sudah kalian sampaikan ya. Mungkin ada kata-kata hari ini atau ada yang ingin kalian sampaikan terkait tentang bilangan berpangkat. Mas Jeki punya yang ingin disampaikan? Nih ya, jadi hal baru yang sudah kalian pahami, kemudian hal yang harus kalian perdalam, apalagi kemudian hal yang sama sekali belum kalian pahami pada materi ini juga bisa kalian tuliskan di dalam Google Form yang sudah saya kirimkan. Bagaimana untuk pelajaran bilangan eksponen atau berpangkat ini lebih mudah dimengerti atau seperti apa? Mudah ya. Yes. Semoga apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian sendiri ya. Semoga materi pada pagi hari ini juga bisa kalian kalian aplikasikan nantinya di kehidupan kalian ya, kehidupan sehari-hari. Oke? Sudah? Kalau tidak ada, kita bersiap ya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi terkait tentang logaritma ya. Tetap lanjutan dari bilangan berpangkat ini, kita akan mempelajari tentang logaritma ya. Kemudian silakan kalian pelajari di rumah, kalian pahami, kalian agar nanti di kemudian hari pertemuan selanjutnya kalian bisa ada ada pandangan, ada pengetahuan terkait persiapan tentang materi logaritma ya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mulai tadi kita sudah mulai dengan berdoa, berarti kita akhiri dengan berdoa ya. Ketua kelas, saya mohon untuk memimpin doa pada hari ini ya. Silakan. Baik, ya, semoga setelah ini teman-teman bisa kembali untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dengan baik ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mempersiapkan diri di di pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman semua.